Firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang perkawinan di Kana, yaitu terkenal dengan mujizat Tuhan yang pertama. Tetapi ada beberapa poin yang penting sekali yang kita perlu mengerti dari bacaan ini atau pengertian firman Tuhan, di mana kita bisa mengerti motivasi hati Tuhan. Contohnya di Kana ini, Tuhan baru memanggil murid-muridnya yang pertama, 12 muridnya. Lalu dia diundang rupanya sama ibunya ke dalam satu perkawinan. Kalau perkawinan di Israel zaman dulunya itu bukan satu hari atau beberapa jam. Itu perkawinan biasanya berlangsung seminggu. Dan pada hari ketiga mereka kehabisan anggur. Perkataan Yesus, ibunya berkata gini, mereka kehabisan anggur. Apa yang ingin kau lakukan Tuhan Yesus? Ini ibunya ceritanya, bicara pada Tuhan. Tapi jawaban Tuhan adalah, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Nah, di sini ada satu poin yang penting sekali. Apa yang Tuhan maksudkan saatku itu belum tiba. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Padahal permintaan daripada ibunya adalah mereka kehabisan anggur. Kalau pesta pernikahan kehabisan anggur tengah jalan 3 hari, itu akan membuat kehormatan bagi keluarga itu sangat terganggu. Mereka akan menjadi malu. Nggak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau anggur itu habis di tengah jalan. Sedangkan mereka pesta masih seminggu. Sekarang Tuhan Yesus bilang, ibu, mau apakah engkau daripadaku? Kok aku digerecokin? Kenapa? Padahal saatku belum tiba. Adi mungkin bisa kasih input di sini, apa maksudnya dengan perkataan Tuhan Yesus, saatku belum tiba? Aku belum tiba untuk perform a miracle. Do you? Yeah, I do. Ya, kenapa? Karena that was the first time itu kan ibunya itu actually menganggap Yesus just sebagai son ya, just a son. Jadi dia cuma melihat just mau minta tolong aja, he as a man gitu loh, Jesus. And jadi minta tolong gimana ini bayinya kehabisan. So secara manusia itu mungkin he can do beli atau apa secara manusia dunia. So tapi Jesus mikir ibunya itu wants to do pikirnya Jesus has to do a miracle gitu loh. Tapi Jesus bilang waktuku belum tiba. Karena Yohanes Yusuf waktu itu kan belum nggak di situ ya kan. Waktu perkawinan di Kana itu kan nggak ada kan. Jadi dia minta son as a man. Jadi Jesus yang diminta. Oke. Okay, dari satu sudut bisa dilihat dari situ, benar. Ada lagi? Tapi kenapa dikatakan saatku belum tiba? Mungkin Tuhan kan sudah menetapkan kapan harus mulai. Yesus tuh misinya di dunia, mungkin waktu itu belum umur 30, mulainya harus umur 30, tapi kayaknya Bunda Maria tuh sejak Yesus lahir kan sudah menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, jadi percaya anaknya tuh pasti punya kemampuan untuk menolong, dia udah percaya, makanya dia bilang apapun yang dikatakan, lakukanlah kepada pelayan itu, jadi dia udah punya keyakinan Yesus bisa melakukan sesuatu gitu, jadi pasti juga Yesus nggak akan tega dalam hatinya begitu, mungkin. Okay, that's a good point. Saya kira juga Tuhan Yesus tidak akan menolak permintaan ibunya itu karena dia itu sebenarnya mempunyai hati yang selalu ingin membantu dan mengetahui keadaan karena dia sebagai anak sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia mengerti impact yang akan terjadi pada keluarga itu kalau sampai anggur itu tidak dapat dipenuhi ke permintaan anggur yang baru itu. Dan karena belas kasihannya itu juga terhadap tuan rumah
juga hubungan ibunya dengan tuan rumah, dan hubungan dia dengan keluarga yang sedang mengadakan perhelatan itu, saya kira dia itu menimbang bahwa lebih baik dia itu memenuhi permintaan itu meskipun waktunya belum tiba. Tetapi on the other hand, saya kira dia mengambil kesempatan ini untuk meyakinkan disciple yang 6 orang atau 5 orang ini untuk mengetahui, untuk mendapat kesungguhan bahwa mereka dapat melihat Yesus itu sebagai Mesias, anak Allah. Jadi menentukan dia punya distinction, I am the Son of God. Nggak tahu tuh benar nggak? Ya, lagi mungkin nanti kita terusin. It's okay, semua inputnya bagus-bagus. Nggak ada yang salah ya, semuanya nggak ada yang salah. Itu pemikiran masing-masing, dan which is good, which is healthy. Kita semua punya pikiran yang kita bisa cetuskan, dan kita diskusi sama-sama. Kita lihat jawabannya, nanti Roh Kudus akan memberikan kita jawaban yang kita rasa benar gitu. We gonna sense it. Ini benar. Ini kebenaran Tuhan. Mungkin ada lagi sebelum saya teruskan. Does this have anything to do mengenai air dan anggur? Ya, ini Air yang bakal dijadikan anggur itu seperti hubungannya. itu hubungannya nggak tahu. Tapi saya itu diperingatkan dulu waktu Musa melihat orang-orang Israel di gurun itu kekurangan air. Dia juga kan mesti membantu karena there is a need, ada kebutuhan untuk memberikan air itu supaya mereka itu bisa hidup waktu Musa. Jadi makanya dia dengan tongkatnya itu dia mengadakan suatu mujizat kan. Apakah ini ada hubungannya juga dengan keadaan Tuhan Yesus pada perkawinan ini? Dan kalau saya ingat ada buyung-buyung itu gentong-gentong itu juga yang sebenarnya is very symbolic. Juga isinya air tapi jadi wine. Jadi it has anything to do wine and water. Jadi waktu itu it's very crucial ya. Nggak tahu terlalu banyak simbol-simbol yang saya lihat dalam cerita mengenai perkawinan di Kana ini. Jadi masih nggak tahu persis yang mana yang benar. Ya, good point, very good point juga. Ciana lagi mau ngomong, Ciana. Leong, tunggu Leong. Ciana mau ngomong. Cenderung untuk jawaban yang kedua bahwa Yesus untuk memberitahukan bahwa dia anak Allah itu supaya murid-muridnya ya kepada murid-muridnya dulu terutama supaya betul-betul dia murid-murid itu percaya siapa dia itu. Mungkin saya setuju yang jawaban yang kedua tadi. Ya. It's good point. Semuanya bagus sekali penerangannya. Tapi ada satu poin lagi yang saya pelajari dari hati Tuhan ya. Tuhan kita itu Tuhan yang berencana. Dia has an agenda. Di situ. Dan Tuhan itu, Tuhan Bapa ini tahu kapan Tuhan Yesus itu tepatnya untuk Tombolnya dinaikin. melakukan miracle yang pertama, melakukan siapa dia, menyatakan kepada umum siapa Tuhan itu. Tapi pada saat itu sebetulnya baru saja belum sampai ke pelayanan, Tuhan Yesus sudah diminta untuk melayani karena ada kebutuhan yang penting. Betul nggak? Betul. Jadi we have a God, nomor satu paling penting, kita punya Tuhan itu berencana sekali. Dia create segala macam ya. Kalau diperhatikan semuanya tepat menurut masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya pandangan sendiri. Kalau lihat kita burung-burung begitu indah, flowers begitu manis kita lihatin, wow. Dia Tuhan itu punya ide, punya creation, punya sesuatu yang kita nggak punya, yaitu rencananya itu rencana mutlak. Kapan waktunya Tuhan Yesus akan melayani itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan Yesus bakal datang kedua kalinya, itu pun dalam kedaulatan Tuhan. Nobody knows. Kita dilahirkan, saya dilahirkan, kita semua dilahirkan.
kapan kita dilahirkan pun itu kedaulatan Tuhan. Jadi keluarga kita siapa, lahir di mana, itu semua kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Dia yang memutuskan segala perkara. Hanya Tuhan yang bisa menentukan siapa kita jadinya. Nah, itu adalah kedaulatan Tuhan semuanya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, biarpun Tuhan berdaulat, belum waktunya, tapi kalau kita perhatikan kebutuhan manusia atau kebutuhan atau apa lagi, belas kasihan Tuhan kepada manusia itu lebih daripada dia punya kedaulatan, lebih daripada dia punya rencana. Jadi Tuhan kita bisa minta Tuhan merubah rencana Tuhan, biarpun itu belum waktunya. That's the reason kita perlu banyak berdoa. The reason doa itu membawa Tuhan, melihat Tuhan dari sudut kita. Kalau itu menjadi kebutuhan yang penting, Tuhan bisa melakukannya. Maka itu mujizat terjadi di mana kita menyatakan kebutuhan kita, dan Tuhan meresponi. Biarpun mungkin belum waktunya. Sama seperti Tuhan Yesus. Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Tapi Tuhan Yesus mengerti akan hati Tuhan. Dia katakan ini, apa yang dikatakan padamu itu perbuatlah. Itu perkataan kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Pada situ ada pelayan-pelayan, 6 pelayan, ada pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, pembasuhan ini sebetulnya pembasuhan mereka tuh datang dari luar kota, kakinya kotor, mereka bersihkan kaki mereka dengan pembasuhan air ini. Nah, sekarang Tuhan pakai air ini untuk dirubah menjadi Belum ada simbol. karena kebutuhan mempelai pada saat itu is very desperate. They need wine for another 3 days. Bayangin nggak? Habis tengah jalan. Di mana muka mempelai? Kalau ini terjadi, it's a very, very bad situation. Maka itu Tuhan turut campur. Biarpun belum waktunya, dia menyatakan siapa dia, tapi tetap dia mengadakan mujizat. Karena dia melihat kebutuhan kita lebih penting daripada agendanya. Boleh tanya nggak, Kak Sunjong? Ya, oke, kita diskus lagi sampai sini. Nanti anggurnya belakangan. Ya. Karena apa namanya, ini menarik banget kan? Karena ini kayaknya satu-satunya di Yohanes yang waktu Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba, tapi kayaknya merujuk ke miracle gitu kan? Karena di bagian-bagian Yohanes yang lain, kalau pas Yohanes bilang saatnya belum tiba atau Tuhan Yesus bilang saatnya belum tiba, itu merujuknya tuh sebetulnya ke kematian dia. Misalnya waktu orang-orang marah, Farisi marah, terus mau merajam, tapi Tuhan Yesus bisa keluar dari situ itu karena saatnya belum tiba, gitu kan? Atau nanti yang di saya nggak hafal pasal-pasalnya berapa, tapi pokoknya merujuknya itu beberapa itu selalu kepada kematian dia. Nah ini agak lain gitu loh, Pak Suryong. Makanya memang menarik untuk didiskusikan, tapi saya juga nggak tahu terus kenapa karena penulisnya sama kan, Yohanes gitu loh. Kenapa di sini pun Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba gitu. Nah, apakah mungkin memang ada hubungannya dengan kematian dia gitu? Misalnya tapi ini kan spekulasi ya. Misalnya habisnya 3 hari, masih ada 3 hari. Itu kan 3 hari itu Tuhan Yesus ada di kalau dihitung dari saat kematian sampai kebangkitan. Terus itu pembasuhan air biasanya kan untuk menyucikan yang buyung-buyung itu, di mana itu mungkin simbol yang biasanya air diganti wine, dan wine itu kan simbolnya darah Kristus gitu loh, di mana darah Kristus akan menyucikan, ya kan, dosa-dosa orang. Jadi mungkin karena simbol itu. Nah, tapi memang makanya saya tadi juga menjawab juga agak di bagian ini memang lain daripada yang lain gitu. Artinya saatku belum tiba itu.
Gimana tuh, Kang? Ya, betul. Kalau kita perhatikan nanti waktu Yesus menyucikan bait Allah, Yesus berkata demikian, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu dia bicara tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi pada saat ini di waktu zaman kanan ini baru saja Tuhan sebetulnya belum Makanya. waktunya melayani. Belum Jadi, waktunya. Saya kira Tapi permulaan untuk berbuat mujizat. Ya. Jadi permulaan ini. Iya, itu mujizat is by product ya. Tapi kita mesti lihat hati Tuhan. Biarpun belum saatnya dia untuk melayani, untuk pelayanan, tapi dia kerjakan itu juga Ya, based on his motivation of heart. ya itu benar juga. Itu yang kita mesti perlu kita lihat ya, bahwa Tuhan itu bisa digerakkan hatinya. Maka itu doa itu menggerakkan hati Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Dia dengar kita. Kalau kita ngomong sama dia sekarang nih, Tuhan ada di sini. Dia dengar. So he knows our heart. Dan yang penting adalah kalau kita bisa menggerakkan hati Tuhan itu, that's the time mujizat terjadi. Tapi kok itu nggak menjawab kenapa Tuhan Yesus bilangnya kok mau apa engkau dengan aku ibu, saatku belum tiba. Kan dia bisa saja bilang, ibu ini belum saatku membuat mukjizat. In a way dia ngomong begitu, enggak, maksudnya ya exactly what you say, betul. Mau apakah engkau daripadaku ibu, maksudnya what you want me to do? Menurut Bapak ini saya belum siap untuk melayani. Kayak gitulah. Can you say that Jesus has a humble heart dari itu? Kenapa? Humble heart. Humble heart? Jadi dia nggak mau kayak sok gitu. Okay, I'll do the miracle now. Enggak. No, itu gara-gara saat itu maksudnya pada saat ini adalah agenda Tuhan. Tuhan tuh mempunyai agenda ya, kapan kita dilahirkan, kapan kita bakal meninggal, itu semuanya dalam kedaulatan Tuhan, Pan. Kapan? We don't know. Saya dilahirkan tahun 43. Saya dilahirkan tahun 43. I don't know. Memang Kapan ada satu hal. Saya nggak tahu. Itu semuanya because Tuhan berdaulat. He knows the best for us. Memang ada satu hal Jesus bilang waktu apa ya, bilang jangan bilang-bilang orang, itu ada juga, nggak tahu di mana. Iya. Dia berbuat sesuatu yang lain, benar. Dia bilang jangan cerita orang dulu, jangan cerita mungkin juga begitu juga ini. Ya, itu penyembuhan, waktu menyembuhkan Iya, itu Lazarus atau sahabat. Pernah gitu. Ya. Jangan bilang-bilang mungkin menyembuhkan Lazarus ya. Karena pada saat itu belum waktunya sebetulnya, tapi dia melakukannya based on belas kasihan sama orang. Karena ada kebutuhan yang penting. Oke. Kalau boleh Anwar tambahkan sedikit Kosun Leong. Ya, boleh Anwar. Bukan sedikit aja, boleh. Kalau Anwar lihat itu, pertama Maria ibu Yesus benar dia sebagai ibu di dalam dunia. Ya seperti mungkin kita punya anak yang seorang ibu pasti lebih dekat dengan anaknya. Jadi tahu kalau anaknya itu kurang apa atau ingin berbuat sesuatu itu seorang ibu pasti mengetahui lah. Sekalipun ya Maria itu sebagai ibu dunia dan waktu Tuhan Yesus waktu remaja, waktu dibawa ke bait Allah itu penatua sepertinya itu sepertinya diskusi gitu, tercengang-cengang dengan Tuhan itu bercerita tentang firman Tuhan. Jadi Maria itu dalam hati sudah tahu waktu Yesus dikandung di dalam Maria itu lebih tahu, maksudnya tahu kalau nantinya bakalnya Yesus itu sebagai sang juru selamat atau yang lainnya. Dan waktu perkawinan di Kana, sebenarnya ibunya itu tahu kalau Tuhan itu mampu, Yesus itu mampu. Tapi seringkali kita ini
ya hidup di dunia ini seringkali itu maunya sak jet sak nyet ya, itu jadi bahasa Jawanya itu maunya langsung gitu, enggak mau nunggu. Jadi dia minta anaknya itu untuk melakukan sesuatu. Itu yang dapat saya bagikan. Ya benar. It's good, betul Anwar. Itu yang kamu bilang tuh ada di ayat 5. Tapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, apa yang Yesus katakan kepada kamu ini pelayan-pelayan, buatlah itu, do it, because He's going to do something. Itu Maria udah tahu in her heart ya, dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong. Karena ada kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Ada belas kasihan Maria juga, yang Maria tahu Yesus pun punya belas kasihan ini untuk menolong. Saya cuma mau tambahkan ya, memang betul, saya juga merasakan ini. Kita kalau cuma ngikutin minta Yesus terus, saya berasa iman kita itu bukan kepada Yesus, tapi hanya kepada otak kita. Jadi ini ngomong soal perasaan gimana surrender kita kepada Tuhan. Maka itu ada dikatakan, tadi memang sudah disebut, jangan kasih tahu lain orang. Ya, jadi Yesus itu memang bisa berbuat sendiri, tapi kita tuh jangan ngomong-ngomong. Jadi orang ambil kesempatan yang salah di pelajaran ini. Jadi supaya kita sendiri juga mempunyai iman. Seperti anggur itu aja, saya merasakan itu belum waktunya. Jadi dia cuma bilang belum waktunya. Saya merasakan itu nanti kamu tahu semuanya ini. Tapi Tuhan juga merasa kasihan, sudah dikatakan. Jadi biarlah kita itu juga belajar kemauan kehendak ya. Tadi udah bilang kedaulatan Tuhan tuh ada semuanya di situ. Jadi kita harus berserah. Kuncinya berserahlah. Amen. Ada yang mau tambahkan mungkin atau kita teruskan sekarang ke anggurnya. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, sudah Tuhan merubah air menjadi anggur. Ada mungkin masalah kontroversi di antara gereja-gereja pun. Pertanyaannya, di sini dikatakan anggur yang Tuhan bikin ini itu lebih enak daripada anggur yang sebelumnya. Padahal biasanya orang kasih anggur yang paling enak duluan. Sudah itu mereka udah biasa dengan anggurnya enak, yang nggak enak keluar belakangan. Tapi justru terbalik di sini. Anggur yang enak itu keluarnya belakangan. Menurut si itu pemimpin pesta. Dia mengacap air dan yang telah menjadi anggur itu. Pertanyaan saya adalah, yang menjadi kontroversi di antara gereja, apakah anggur ini ada alkoholnya apa enggak? Anggur yang Tuhan bikin. Ada apanya? Alkohol. Ya. Soalnya saya dengar banyak gereja lain yang mempunyai different opinion di sini. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada alkohol. Nggak ada alkoholnya. Nggak ada alkohol. Ya, Kalau nggak ada alkoholnya namanya bukan anggur nanti. Kalau yang karena kan baru itu fresh wine. Iya, fresh wine juga. Kalau untuk grade putih, orang putih, I think wine betul. Nah, kita mesti lihat kembali kepada kehidupan di Israel ya. Waktu saya pergi ke sana, saya dapat guide orang Kristen. Waktu itu kita pergi tahun berapa tuh sama Tante Motan, saya ingat. Sama si Kiki, Tante Motan ke with the youth with the mission pergi ke Israel. Karena ini dekat Nazaret, karena kita lewat Nazaret, kita lewat Kana juga, ya kita punya guide bilang di sini yang this is the town di mana Tuhan Yesus mengadakan miracle yang pertama. Dan ada yang tanya, itu wine-nya ada alkoholnya apa enggak? Ya dibilang orang Israel itu semua minum wine pakai alkohol. Enggak, adanya enggak pakai alkohol. Enggak mungkin. Ya, nanti namanya jus nanti. Kalau nggak ada alkoholnya namanya jus kok. Itu dia namanya apple juice apa grape juice. Grape juice ya. Kalau anggur itu pasti ada alkoholnya. Nah, pertanyaan saya adalah what you believe in? Karena saya akan bicara tentang anggur ini habis ini. Sebab di 1 Timotius 5 ayat 23, perhatikan. Paulus menyuruh Timotius minum anggur. Right. Karena itu anggur baik, minum air anggur sedikit ya. It's good for pencernaan. It's good for your
pencernaan apa ya, makanan kita. Udah pasti anggur itu ada alkoholnya. Tetapi karena orang Kristen kurang mengerti antara kehidupan dalam daging atau kehidupan dalam roh yang akan saya teruskan nanti, jadi punya kontroversi ini. Banyak yang bilang, Bang, berapa kali udah saya dengar, anggurnya nggak ada alkohol. Karena mereka nggak mau dengar orang Kristen kok bisa mabok gitu. Nah, disinilah kini. Kalau kita baca Sebetulnya kan, sebetulnya kan memang apa namanya, mungkin ada asumsi-asumsi dari kita yang belum bukan asumsi, apa sih, standar atau stereotip, misalnya yaitu orang Kristen nggak boleh mabuk, dan memang seharusnya memang nggak boleh mabuk, tapi masalahnya kan mabuknya itu yang salah, bukan anggurnya. You're right. Gitu. Makanya jangan di-abuse gitu loh. Anggurnya tuh nggak salah gitu. Seperti juga uangnya tuh nggak salah, yang salah itu cinta uang. Ya kan? Itu. Tapi memang Tante Ana kan juga pernah ke Israel kan, waktu ke Kana itu waktu minum bedanya adalah dengan anggur yang misalnya dari Perancis atau dari Italia, saya bilang yang di Israel itu manis anggurnya. Jadi nggak dry atau nggak sour gitu loh. Jadi saya lebih suka anggurnya Israel. Israel tuh saya minum itu apa? Nggak waktu Holy Communion di Garden Tomb. Jadi kita yang ke Garden Tomb ya. Jadi Holy Communionnya di Garden Tomb di dekat kuburannya Jesus. Waktu itu ya rasanya ya anggur biasa ya. Oh iya, itu cuma anggur biasa, Tante. Ya. Itu cuma jus biasa karena nggak mungkin tour guide-nya memberikan anggur beneran gitu loh. Ya, tapi kalau yang kita ke Kana, ke kota Kananya, itu kan mereka banyak jual anggur tuh. Tante sempat ke situ nggak? Itu pasti ada alkoholnya, Tante. Mungkin cuma iya. saya waktu itu kalau nggak salah persentasinya cuma rendah ya, cuma 7% atau berapa gitu. Anyway, sebetulnya ada alasan mengapa orang Israel minum anggur. Katanya kalau air itu waktu itu banyak itu kotor, jadi berarti ada bakteri dan sebagainya. Dan kalau sudah jadi anggur itu lebih tidak merusak badan. Makanya banyak orang yang di zaman dulu itu tidak minum air yang kotor, tapi minum anggur yang bakterianya sudah mati. Itu ada penjelasan begitu. Kalau emang betul, kalau kita kayak Israel ya, kalau kita makan di restoran dimanapun, kalau mau minuman itu harga anggur, air, bir, soda, kopi atau teh itu semua sama. Kita boleh pilih mau yang mana, anggur, air, bir atau soda, Coca-Cola, same price. Karena air di situ mahal harganya, benar. Beda dengan di sini ya. Anggur di sini satu botol $12 kali, sedangkan airnya cuma $1 maksimum. Air di sini. Bedanya banyak di sini. Cuman di sana Israel itu sama harganya. Sekarang saya mau bilang kalau di gereja-gereja di Kanada, saya kira sudah dibeda-bedakan. Jadi anggotanya itu siapa kira-kira, itu jadi kalau sedikit kayak tempat kita itu semua anggur. Tapi kalau saya lihat yang gereja besar itu, kelihatannya cuma jus. Dan itu bukan roti tapi crackers gitu. Jadi semuanya sudah disesuaikan dengan keadaan gereja masing-masing. Soalnya mahal kalau pakai anggur semua. Ya mungkin. Ya kan? Ya. Dan kalau kita dulu di gereja Indonesia itu soal itu perjamuan kudusnya itu satu cawan besar atau yang kecil-kecil itu sampai gereja terpecah. Jadi ada yang mau satu itu diminum bersama bergilir begitu, ada yang tidak mau. Jadi mulai gereja itu mulai bisa, pengalaman saya di Indonesia. Benar. Cuman saya tidak mau bicara tentang perjamuan kudus ya. Di sini kita tidak membicarakan tentang perjamuan kudus, tapi anggur yang Tuhan bikin itu, yang jadi miracle itu, ada alkoholnya apa enggak? Bicara yang di firman Tuhan ini dulu deh. Soalnya kalau enggak dicampur dengan whatever yang dikasih sekarang, whatever it is.
Jadi kalau semuanya udah tahu ini anggur, tadi udah jawabannya sebetulnya udah disebut oleh salah satu orang bahwa tergantung hidup kita. Kalau hidup kita, gaya hidup kita dalam roh, Durian. buahnya pun buah roh. Tapi kalau gaya hidup kita dalam kedagingan, mau nggak mau juga buahnya buah kedagingan. Salah satu adalah mabuk. Kalau kita baca sama-sama di Galatia 5 sebagai penutup, di sini kita bisa baca perbedaan antara dua itu. Galatia 5 mulai ayat 16 ya. Ya, saya bacain pelan-pelan. Ini rekomendasi daripada kehidupan kita sebetulnya pada saat ini. Udah dapat semuanya? Galatia 5 ayat 16, saya bacakan itu sampai ayat 25. Ini maksudku, yaitu punya yang ngarang adalah Paulus kepada jemaat di Galatia. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini perbuatan daging, artinya buah dari perbuatan daging ya, telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah buah daripada kalau kita hidup dalam kedagingan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah ini. Terhadap semua itu, kuperingat padamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah, Galatia 5:22, ini adalah hasil daripada kehidupan, gaya hidup dalam roh, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di situ kinya. Kalau kita hidup dalam roh, kita bisa menguasai diri kita. Kita nggak hidup mabok, tapi hidup minum anggur pun terbatas, sehingga itu membantu pencernaan kita, membantu kehidupan kita. Jadi untuk semuanya itu, menurut saya nggak ada larangan. Maka itu hidup oleh roh. Galatia 5 sebetulnya ayat sebelumnya, itu kemerdekaan dalam Kristus. Itu bicara tentang hidup yang merdeka. Hidup merdeka itu di dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh ya, itu semuanya boleh. Nggak ada yang boleh, makan babi boleh, makan ini. Tapi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, itu udah hidupan yang punya restriction yang banyak halangannya. Dan Tuhan mau kita hidup dalam roh, sehingga kita bisa merdeka hidupnya. Apapun kita bisa makan, asal Roh Kudus yang pimpin. Asal ada penguasaan roh, penguasaan diri. Saya dulu pikir kenapa ya penguasaan diri sama kasih ada hubungannya. Ternyata kalau kita perhatikan benar-benar, penguasaan diri adalah kunci daripada kehidupan dalam roh. Kalau kita nggak ada penguasaan diri, nggak bisa kasih atau damai sejahtera, sukacita itu berkembang dalam hidup kita. Itu semuanya mesti dikunci dengan penguasaan diri. Jadi kayaknya penting adalah bukan para alkohol enggak alkoholnya. Yang penting adalah bagaimana kehidupan kita. Apakah kita hidup yang tadi saya bilang berserah kepada Tuhan, agar buah roh yang ada dalam kita itu berkembang menjadi dewasa, sehingga manusia yang sekeliling kita bisa menikmati buah roh kita dan mengatakan, wow, ini kehidupan yang saya mau, kehidupan dalam roh. Itu saja yang saya mau share. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Ya, saya ingin merangkum daripada apa yang saya dapat ya. Kalau tadi Tuhan bilang tentang kayak waktuku belum tiba, kembali lagi itu kita diajak memikirkan tentang waktu ya. Waktu. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan masalah ya, problem, itu memang kita kayak kepinginnya Tuhan jawab aku ya. Tuhan sekarang waktuku ini aku paksa Tuhan, komplain pada Tuhan ya, kadang marah.
Kenapa kok nggak dijawab begitu? Saya rasa Tuhan tuh punya waktu sendiri untuk menolong kita. Dan itu pasti ya. Tuhan nggak mungkin, tapi dia punya waktu yang terindah untuk menolong kita. Jadi yang tadi penting ya, kita nggak boleh Tuhan ini loh mauku kamu sekarang, sembuhkan aku sekarang. Maunya kan seringkali kita instan ya, cepat. Tuhan mengajar untuk apa tadi yang Steve juga satu kata surrender ya. Jadi berserah itu. Kita berserah sampai beriman, sampai waktunya Tuhan itu dia pasti tolong. Nggak mungkin nggak tolong. Dan ajaibnya Tuhan itu, kalau dia sudah menolong dan melakukan perkara yang tidak mungkin manusia kerjakan, itu Tuhan kerjakan. Kalau saya pikir dari air sampai anggur, kalau orang itu menanam buah anggur ya, sampai dijadikan anggur, itu perlu waktu yang panjang sekali. Kalau saya tahu kalau beli wine, yang 10 tahun, dengan yang 20 tahun, dengan yang 30 tahun itu jadikannya itu, pasti lebih baik, mahal yang lama kan. Kalau kita beli, kalau yang waktunya cuma 2-3 tahun itu lebih murah. Dan rasanya pun kurang mantep. Kalau yang sudah puluhan tahun itu, pasti rasanya sudah seperti ada alkoholnya itu. Itu Tuhan kerjakan dalam berapa detik itu ya. Jadi air langsung diubah. Kalau secara manusia kan perlu puluhan waktu untuk membuat wine itu. Tapi Tuhan tuh kalau membuat keajaiban, waktu berapa detik, dia langsung jadikan anggur yang baik. Jadi yang sudah seperti terasa alkoholnya itu banyak itu. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh kalau mengerjakan miracle itu tepat pada waktunya, sehingga kita ini manusia bisa merasakan, oh iya ya, ini kalau Tuhan ya. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kita tahu ya, kalau dikasih sakit supaya kita tahu, oh ya, kalau kesehatan itu begitu mahal sekali ya. Kalau dikasih sesuatu kehilangan, berarti kita kebalikannya, kita bisa mengetahui dari miracle itu betapa luar biasanya ya karya Tuhan itu. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu pas pada waktunya. Kita nggak bisa, ya, dan kita nggak bisa merubahnya, dan kita cuma surrender, dan Tuhan pasti melakukan miracle sesuai dengan waktu dan rencananya. Itu yang saya dapat. Ya. Saya mau tambahin sedikit ya. Tadi Lisian ngomong tentang waktu Tuhan, bagus sekali. Sekarang saya juga lihat dari sisi lain, tadi yang Sun Yong ngomong. Makanya yang saya lihat, ingat nggak, Tuhan itu menganggap hari Sabat itu penting sekali. Tapi dia menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat. Jadi tadi yang Sun Yong bilang bahwa belas kasihan itu Tuhan kan bilang yang utamakan. Oke, saya baca sebentar ya. Ini di Matius 12, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi saya melihat dalam Tuhan itu benar, kita baca firman Tuhan semua benar dan amin. Tapi kita mesti tahu kasih, belas kasihan itu kalau kita mengenal Tuhan dalam perjanjian baru itu yang lebih tinggi. Makanya waktu orang-orang mulai mengecam Yesus kok menyembuhkan, ya kan Yesus bilang kok kamu punya domba masuk dalam sumur, masa kamu diemin aja. Ya kan? Jadi jadi itu kayak legalistik itu, kita jangan legalistik. Nomor 1 belas kasihan yang saya lihat. Dan tadi yang Sun Yong bilang bahwa dalam perkawinan itu suatu yang memalukan sekali, kekurangan. Jadi Yesus itu makanya mau melakukan miracle ya. Dan ini satu lagi, saya ngelihat Yohanes itu waktu menulis ini kitab Yohanes, dia itu benar-benar terperinci. Dia mengapa dia menulis ini miracle nggak ada di buku lain kan? Cuma di buku Yohanes ya adanya ya. Tapi ini dia taruh yang nomor 1. Ya. Nah, saya ngelihat bahwa ini menunjukkan adanya perubahan, transformasi. Jadi yang tadi Tina ngomong, ada simbolik enggak ya? Kan tempayan biasanya dari tanah liat, kita kan tubuh kita tanah liat, tapi dalamnya yang dirubah, ya kan air jadi anggur. Nah, makanya waktu itu saya pernah ngomong bahwa kalau keselamatan kita itu nomor 1 adalah spirit kita, ya kan? Atas jiwa kita itu sedang diselamatkan, kok tubuh nanti, kebangkitan tubuh itu urusan nanti. Makanya orang yang ibaratnya jerawatan biar terima Tuhan ya tetap jerawatan, ya kan? Nah, jadi ini saya ngelihat, makanya Yesus tuh nulis nomor 1 ini ada perubahan dalam kita.
Makanya kok kita ngelihat sesudah itu baru ada menyucikan bait Allah, baru kita dibersihkan. Jadi saya ingat dulu ada orang mau terima Tuhan, tapi dia selalu bilang, saya sih mau terima Tuhan, tapi saya ini masih kotor. Dia selalu bilang gitu. Ya, di mana saya menjawab, selama kamu nggak menerima Tuhan, kamu nggak bisa bersihin diri sendiri. Ya kan? Itu hanya dengan kekuatan Tuhan. Jadi di sini kita melihat Tuhan tuh, Yohanes menulis ini, nomor satu kita menerima Tuhan, sehingga kita jadi ada perubahan, ada transformasi, mulai dari spirit kita, dalam kita. Dan ini semua hanya terjadi karena mempelai mengundang Yesus. Jadi kalau Yesus nggak diundang, nggak bakalan ada ini miracle. Jadi di kita juga, kita harus memulai dengan mengundang Yesus ke dalam hati kita, baru kita bisa mengalami kehidupan yang sebagai manusia baru. Ya, itu aja yang saya mau tambahin. Saya mau tambahin juga sedikit ini. Yang herannya sebenarnya Tuhan Yesus itu kan bisa dia bikin di Yerusalem, di mana banyak orang-orang, di mana public place, jadi kan lebih gembor. Tapi dia pilihnya justru Kana di Galilea itu. So for me, Tuhan Yesus itu datang bukan buat orang kaya, orang yang pintar, orang yang ini. Tuhan itu datang untuk mereka yang mencari Dia, untuk yang haus akan kasih-Nya, untuk orang yang miskin, untuk orang yang cedera badannya, yang sakit. Jadi kita lihat hati Tuhan Yesus itu is the place di mana Dia itu dapat menanamkan bibit kasih dan segalanya. Karena kalau hati kita nggak sediain buat Tuhan, Tuhan nggak datang ke hati kita nggak ada transformasi seperti Inge bilang. Jadi untuk saya melihat bedanya Galilee and Jerusalem itu banyak artinya buat saya. Banyak sekali artinya. He doesn't want fame, popularity, segala macam. Tapi secara diam-diam dia bekerja. Jadi menjadi pelayan Tuhan juga nggak usah terlalu mentereng lah. Kerjakan aja. Humbly, quietly. Nggak usah sampai segala macam. So, menurut saya, meskipun ceritaan ini kelihatannya gamblang ya, kok gampang sekali gitu. Dalam, artinya banyak sekali yang dapat kita gali. It speaks to me. It really speaks to me a lot of things. Oke, saya boleh share juga ya, Ko Sun Leong. Ini saya dapat dari salah satu komentator tentang hal ini. Yang menarik adalah tentang mempelai laki-laki gitu loh. Jadi biasanya zaman dulu di Israel itu orang yang sudah bertunangan tuh sudah dianggapnya hampir mirip seperti menikah gitu loh. Ya kan? Cuman belum pernikahannya, celebrationnya tuh belum, dan mereka belum tinggal satu rumah. Nah, tapi menariknya adalah keluarga laki-laki itu yang bertanggung jawab untuk nanti pesta pernikahannya, dan calon mempelai laki-laki ini harus membuat rumah atau tempat sebelum pernikahan itu selesai. Jadi calon laki-laki ini harus mempersiapkan tempat atau rumah. Nah, nanti kalau tempat atau rumah ini sudah selesai, ayah calon mempelai laki-lakinya itu akan inspeksi. Oh iya, sudah siap rumahnya, sudah siap tempatnya. Nah, dari situ mereka akan menjemput mempelai perempuan. Jadi tugas mempelai perempuan itu selalu berjaga-jaga menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Menarik kan? Jadi ini memang banyak simbol sebetulnya, seperti Tante Tina bilang banyak ulasan, banyak makna, banyak ini gitu loh. Nah, terus yang menariknya lagi, karena setelah dijemput mempelai perempuan, terus mereka bersama-sama pulang ke keluarga atau ke kota mempelai laki-laki, dan disitulah perayaannya itu, weddingnya, celebration, dan di mana persiapannya itu juga biasanya itu kewajiban atau tanggung jawab mempelai laki-laki. Jadi makanannya, minumannya, termasuk anggur dan sebagainya itu. Ko Sun Leong tadi sudah bilang itu memalukan kalau misalnya kekurangan gitu kan. Nah, dengan Tuhan Yesus juga menolong, seakan-akan dia itu memang mau memberi semacam simbol mempelai laki-laki yang di dunia mungkin nggak perfect.
Tapi aku mempelai laki-laki ini perfect. Karena kan Tuhan Yesus kan mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki kita kan. Gitu. Jadi dengan menolong itu juga menunjukkan, hey, that's the difference also. Itu. Ini bukan pengetahuan saya. Saya membaca dari komentator. Jadi kreditnya ke komentator itu. Bukan ke saya ya. Tapi saya juga mau apa namanya itu kan lagi yang tadi Tante Ana, terus Ci Inge, Tante Ci Lisian, memang jangan ritual atau jangan doktrin yang kita itu pegang. Yang dipegang itu pedoman. Kalau yang dipegang doktrin, ya nanti yang pecah-pecah itu tadi Tante Ana. Masalah anggur aja bisa pecah gereja. Masalah apa deh nanti bisa pecah. Karena yang dipegang itu jadi legalistik gitu loh. Jadi hukum gitu loh. Nah, tapi bagaimana pedoman bahwa untuk surrender to God, percaya sama Tuhan, itu yang dipegang. Kalau itu yang dipegang, itu nggak akan legalistiknya tuh otomatis nggak penting lagi gitu loh. Tapi kalau komentar Cik Lisian tadi bilang bahwa kita menunggu dan percaya Tuhan pasti menjawab, amin Cik Lisian. Tapi gini, saya hanya mau menambahkan belum tentu miracle-nya terjadi. Kalau Tuhan menjawab pasti itu ya dan amin. Saya yakin itu, ya kan? Tapi belum tentu miracle yang terjadi. Misalnya Paulus minta, ya pada akhirnya jawabannya adalah grace-nya Tuhan lebih besar daripada itu, ya kan? Itu salah satu aja, ya kan? Atau kalau kita melihat kehidupan murid-murid atau orang Kristen yang abad pertama, abad kedua, yang di mana orang Kristen mengalami penganiayaan besar, ya kan? Kan bisa aja Tuhan menyelamatkan orang-orang itu yang dibunuh di gladiator, dibunuh dibakar, pokoknya serem-serem yang serem-serem itu, ya kan? Tapi toh enggak gitu loh, ya kan? Nah itu karena saya belajar dari situ juga supaya saya tahu, supaya saya nggak kecewa sama Tuhan. Karena saya pernah kecewa sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, dengan kecewa itu saya malah belajar. Nah, yang terpenting yang Cik Lisian tadi bilang, misalnya kalau kita dikasih sakit, apa sih yang Tuhan mau kita pelajari waktu kita sakit itu sampai menerima kesembuhan misalnya, ya kan? Bahwa kesembuhan bahwa kesehatan itu mahal, itu salah satu, ya kan? Tapi itu dia terkadang tuh caranya Tuhan tuh benar-benar bukan caranya kita gitu loh. Apa yang kita pikir baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya apa yang kita pikir jelek belum tentu jelek di mata Tuhan. Itu masalahnya gitu. Tapi kalau dijawab pasti saya ya dan amin. Cuma jawaban Tuhan belum tentu yang miracle, belum tentu yang kita ingini gitu. Dan kembali ke masalah yang legalitis tadi, karena banyak orang misalnya dalam doa misalnya, ya kan? Kalau ditambahin puasa lebih mantep tuh, ya kan? Nah, saya nggak bilang itu salah, tapi mari kita gali motivasinya lagi gitu loh. Karena ayat yang tentang pertama, kalau masalah puasa sebetulnya orang Israel, apalagi kaum Farisi dan kaum Lewi, itu yang namanya puasa itu sudah kebiasaan mereka. Itu pertama ya. Jadi puasa itu bukan hal sesuatu yang uncommon, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau di PB, ya kan, ayat yang mengatakan kan itu kan waktu murid-murid Tuhan Yesus nggak bisa mengusir setan kan, ya kan? Terus Yesus bilang, kalau yang ini itu harus doa sama puasa gitu. Itu cuma satu loh yang cerita yang itu. Maksud saya adalah begini, belum tentu, karena saya diajarinya dulu salah, ya kan? Saya diajarnya kalau kamu doa tambah puasa, nah itu menggoyangkan hatinya Tuhan gitu. Tapi motivasi Tuhan itu melihat motivasi, karena contohnya doa puasa yang tidak dikabulkan sama Tuhan, Daud. Waktu anaknya perselingkuhan dengan Batseba sakit, itu Daud kan benar-benar nangis dan dia nggak makan, nggak minum loh. Tapi anaknya tetap nggak selamat toh. Nah, saya nggak bilang bahwa nggak boleh loh ya puasa sama doa, enggak. Tapi maksud saya itu kembali ke motivasi kita. Nah, saya bilang justru miracle itu terjadi justru untuk orang yang baru-baru atau kepingin mengenal atau istilahnya ya baru-baru gitu. Makanya tadi Tante Ana sudah sebutin di ayat yang berikutnya juga, makanya murid-murid Tuhan jadi percaya, ya kan? Tapi setelah kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus di akhir kehidupan mereka,
itu masalah apalagi penderitaan, wow, itu malahan lebih berat daripada yang pertama, daripada yang awal-awal justru gitu loh. Ya kan? Nah, saya nggak bilang bahwa miracle nggak bisa terjadi, enggak, tapi dan saya bilang sebagai anak Tuhan, kita boleh minta, pastilah gitu. Tapi jangan sampai, ya kan? Jangan sampai itu yang jadi tujuan kita. Seperti Kosif bilang tadi, ya kan? Saya mengaku dulu yang saya kejar tanpa sadar loh ya, tanpa tahu adalah healingnya Tuhan, berkatnya Tuhan, tapi Tuhannya tanpa sadar saya nggak mau. Nah, terima kasih, makanya saya mengalami hal-hal yang macam-macam sampai murtad segala macam. Sekarang saya tahu, ya kan? Kalau yang kita kejar Tuhannya, nah itu biasanya mengikuti biasanya gitu, ya kan? Nah, tapi itu semua maksud poin saya adalah mari kita cek, mari kita jujur, mari kita gali motivasi kita sebenarnya apa gitu. Itu aja sih. Thank you. Sorry kalau kepanjangan. Ya, very good, Irene. Oke, sekarang 12.20. Kesempatan terakhir kalau ada yang mau nambahin. Ko Sulyong, bagus sekali sudah memberikan waktu kepada kita semua. Kita bisa semuanya saya lagi belajar terus ini, curah hati. Curhat. Ya, oke. Oke, Iya, ada lagi? saya juga terima kasih semua. Sebab itu saya perlukan mendengar macam-macam. Saya makin itu gitu. Dulu saya waktu sekolah minggu di sana itu cuma cerita itu aja gitu, nggak mikir macam-macam ya. Dulu jadinya seringnya kok nggak cepet dikasih gitu. Tapi lama-lama ya itu tadi, yang penting kita ada somebody yang tahu, kita bisa arten gitu sama yang Maha Kuasa. Jadi itu aja, ada teman yang tahu gitu, asal bisa bilang gitu saya sama Tuhan. Terserah Tuhan, asal ada teman setia. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan acara yang selanjutnya. Kan James Lucy doa. James Lucy, ya. Jadi selalu hari Rebo kedua ya. Jadi bulan depan kita ada Zoom ya, kita lagi. suka bilangnya tuh minggu kedua, tapi Rebo kedua. Saya sendiri juga baru belajar. Rebo kedua. Ya seperti Jana bilang belajar. Saya belajar semua di sini. Ngeklik aja belajar ini semuanya. Ya. Tapi thank you pasti manusia tidak ada yang sempurna. Thank you banget. Ya. Jadi kita ngerti Pak. Ya, Zoom itu selalu Rebo kedua. Oke, Oke, James atau Lucy. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kembali kami bisa Tuhan mendengar firman Tuhan dan juga bisa memberikan masukan-masukan pengertian kami mengenai firman-Mu Tuhan. Semua kami yang sudah berpartisipasi tadi, Tuhan berikan hikmat akal budi kepada kami lebih lagi untuk mengerti firman Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan juga untuk Sunyong yang telah memimpin Zoom mengenai firman Tuhan di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk semuanya Zoom ini berjalan dengan lancar. Ya, berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kami, sekeluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan segala puji, hormat, syukur hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Dalam nama Yesus Kristus saya bersyukur. Amin. Amin.